I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag, I wanna wait. Halo halayak ramai, jumpa lagi di channel Reveal Project. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas film Son of a Gun yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Julius Avery. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda polos yang membantu mafia kelas kakap kabur dari penjara untuk sebuah misi perampokan. Tanpa hahi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan seorang anak muda yang ditangkap bernama Jesse Ryan. Ia dikirim ke sebuah penjara di Australia dan mendapatkan hukuman selama 6 bulan karena kejahatan ringan yang ia lakukan. Saat dibawa menuju ke selnya, perhatiannya tertuju pada seorang napi yang bernama Brandon yang sedang bermain catur. Brandon dikenal sebagai penjahat kelas kakap dengan aksi perampokan bersenjata. Jesse sendiri dimasukkan ke dalam sel bersama seorang napi yang bernama Ben. Namun tidak tahu kenapa, Ben sangat ketakutan di saat melihat Jesse. Seperti tahanan baru pada umumnya, Jesse dibersihkan kemudian mulai dipekerjakan. Dan di sana terlihat Brandon bersama salah seorang sipir sedang mengawasi mereka. Saat berada di kantin, ia melihat Ben dibawa oleh Dave dan 2 anak buahnya menuju ke kamar mandi, yang dimana Ben mendapatkan perlakuan tidak senonoh oleh ketiga napi itu. Jesse menghampiri Brandon yang sedang bermain catur. Ia mengatakan bahwa Brandon akan kalah dalam 3 langkah. Brandon yang tidak terima, ia meminta Jesse untuk membuktikan perkataannya. Dan benar saja dalam 3 langkah, Brandon sekakmat dibuatnya. Temannya Sterlo yang melihat itu langsung menertawakannya. Saat keluar dari kamar mandi, Ben terlihat pucat dan langsung kembali ke kamar selnya. Di sini terlihat ia sedang mengasah 9 sikat gigi. Entah kemudian apa yang akan dilakukan. Keesokan harinya, 3 napi itu kembali membawa Ben. Namun, Jesse menggagalkan niat mereka dengan membuat keributan bersama Ben. Namun, akibatnya ia harus menjalani hukuman beberapa hari dengan dikurung di bawah terik matahari. Saat keluar, Brandon pun mengingatkannya untuk tidak membuat masalah dengan para napi itu. Saat enak-enaknya tidur, Jesse dibangunkan oleh suara kesakitan. Dan ternyata itu adalah suara Ben yang ingin mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan penderitaannya selama ini. Setelah kematian Ben, Jesse merasa akan menjadi target selanjutnya. Ia pun mengasah sikat gigi untuk dijadikan senjata membela diri. Dan benar saja, saat ia menuju kamar mandi, 3 napi itu mengikutinya. Tapi untungnya Brandon muncul untuk menyelamatkannya. Di sini terungkap bahwa Brandon sudah 20 tahun berada di penjara ini. Ia menawarkan perlindungan kepada Jesse, namun sebagai gantinya, Jesse harus membantunya saat ia keluar nanti. Brandon memintanya untuk memikirkan tawaran itu baik-baik, karena pada faktanya, Dave memiliki banyak teman yang berbahaya di dalam maupun di luar penjara. Dan benar saja, Dave dan teman-temannya masih saja memburu Jesse dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Di sini, Jesse hampir saja disodom oleh mereka. Namun, untungnya Brandon dan teman-temannya datang menghajar mereka, yang pada akhirnya Dave tewas oleh mereka.
6 bulan telah berlalu. Jess pun dibebaskan dan ia pergi menggunakan bus. Sesuai dengan kesepakatannya dengan Brandon, ia pergi menemui seorang mafia yang bernama Sam dan ia memberikan surat yang ditulis oleh Brandon. Kemudian Sam meminta Josh untuk memberikannya sebuah koper dan menunjukkan hotel untuk tempatnya beristirahat. Di sini Jess pun nampak senang dengan fasilitas yang diberikan, ditambah lagi dengan pemandangan yang jarang dia saksikan. Di dalam koper tersebut berisikan sebuah pistol dan dokumen milik Brandon. Dan tak lama ia kedatangan tamu, seorang wanita yang bernama Tasha. Jess pun dibuat senang olehnya. Namun ternyata Tasha adalah orang yang dikirim oleh Sam untuk memberikannya uang dan sebuah ponsel. Kemudian Tasha memintanya untuk standby hingga perintah pertama diberikan. Jess lalu dikirim ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Saat bertemu, ia memberikan secarik kertas kepada si pria yang ternyata pria ini adalah seorang penjual senjata ilegal. Terlihat di sini ada bermacam-macam tipe senjata. Kemudian ia diajarkan bagaimana caranya menggunakan senjata. Perintah kedua pun datang. Jess diminta pergi ke sebuah tempat penyewaan helikopter dengan membawa satu tas senjata. Saat di udara, Jess mengancam si pilot dengan senjata untuk membawanya mendarat di penjara tempat Brandon berada. Sedangkan di penjara, Brandon dan teman-temannya menyandera seorang sipir untuk dibawa ke lapangan tempat di mana helikopter itu akan mendarat. Setelah mendarat, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mobil yang dibawa oleh Jesse. Tak lama kemudian, aksi pelarian mereka tersebar di radio dan mengungkap tentang Mervyn sebenarnya, yang ternyata dia adalah seorang pemerkosa gadis SMA. Brandon yang merasa dibohongi, ia pun menghajar Mervyn dan meninggalkannya di jalanan. Kemudian mereka pun pergi menemui Sam. Di sini Sam langsung menawarkan pekerjaan kepada Brandon, yaitu merampok emas batangan yang bernilai 4,5 triliun. Mendengar itu, Brandon pun tidak bisa menolaknya. Malam harinya mereka mengadakan pesta, namun Tasha lebih memilih untuk menyendiri. Jesse yang melihat itu langsung mendekati Tasha, namun Josh yang tidak suka melihatnya, ia mendorong Jesse ke kolam renang. Naasnya, Jesse tidak bisa berenang, namun beruntung Tasha mau menolongnya. Jesse yang marah dan malu langsung pergi dari sana. Namun, Tasha datang dengan mobil mewahnya, kemudian membawa pergi ke sebuah restoran. Di sini Jesse kembali menunjukkan kelucuannya karena tidak bisa menggunakan sumpit. Brandon mengingatkan kepada Jesse untuk tidak mendekati Tasha karena ternyata Tasha adalah wanitanya Sam. Ia meminta Jesse untuk berfokus saja pada misi mereka. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah tambang emas yang akan mereka rampok untuk mengetahui seluk-beluk tempat itu. Brandon juga merekrut seorang pembalap yang merupakan teman lamanya untuk menjadi sopir di dalam aksi mereka. Namun, di sini Sam tidak setuju jika Jesse ikut dengan mereka. Ia meminta Josh saja yang menemani Brandon, sehingga terjadilah sedikit cekcok di antara mereka. Brandon meminta Jesse untuk pergi ke sebuah bar untuk menenangkan dirinya, dan di sini ia bertemu dengan Tasha. Lalu Tasha meminta Jesse untuk menemuinya di pantai dekat jembatan. Di sini adegan hohohihi pun terjadi. Berlanjut ke hotel, Jesse berjanji kepada Tasha untuk membawanya pergi setelah mendapatkan emas itu, dan misi pun dimulai.
Semua tim bersiap untuk langsung pergi menuju tambang emas tersebut. Untuk bisa masuk, mereka semua menyamar sebagai karyawan. Di sisi lain, terlihat Sam menyuruh Tasya mendekati Jesse untuk menggali informasi, dan ia pun mengetahui niat Jesse yang ingin membawa Tasya kabur setelah mendapatkan emas itu. Kembali ke tambang, Jesse ditugaskan untuk mencari tahu di mana tempat emas itu dicetak dengan memasuki ventilasi udara. Sedangkan Brandon dan yang lainnya menyamar sebagai tukang servis AC. Mereka pun memasuki ruangan kontrol keamanan dan menyandra operator di sana. Setelah semua sudah siap, Jesse dengan topengnya memasuki ruangan tersebut dan meminta mereka membuka pintu agar Brandon dan yang lainnya bisa masuk. Kemudian, Brandon meminta satu karyawan di sana untuk mencetak emasnya. Tiba-tiba, alarm berbunyi dan polisi pun berdatangan. Hey boys, the jacks are onto us. The airways have lit up. Setelah selesai, Brandon dan timnya keluar dengan menyamar sebagai Sandra yang kemudian para polisi terus mengejar mereka hingga Sterlo tertembak dan tewas. Setelah sampai di tempat pelarian, Sam menyambut mereka. Ia membawa emas itu untuk dijual ke Marbot. Uangnya akan segera ia bagikan. Kemudian mereka membakar mobil yang digunakan termasuk dengan Sterlo yang ada di dalamnya. Beralih ke Tasya, terlihat ia sedang mengemasi pakaiannya. Tidak lama kemudian, orang suruhan Sam datang untuk membunuhnya. Untungnya, Tasya berhasil selamat dan pergi dari sana. Ia pun mengirimkan pesan kepada Jesse dan membocorkan niat Sam yang ingin menjebak mereka. Dan benar saja, sekumpulan polisi telah mengepung tempat mereka. Mereka pun pergi ke kuburan untuk mengambil uang Brandon yang ia simpan untuk mereka gunakan menyusul Sam ke Marbot. Lalu Jesse meminta Tasya untuk menemuinya di kereta untuk kemudian mereka pergi bersama. Di tempat persembunyian mereka terlihat berita di TV bahwa mereka kini telah menjadi buronan. Akan tetapi, Brandon tetap membulatkan niatnya untuk merebut kembali emas itu dari Sam. Tasya yang tidak ingin Jesse kenapa-napa, ia menolak rencana tersebut. Namun, justru ia mendapatkan tawaran dari Brandon. Tak lama kemudian, Brandon kedatangan tamu seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh Sam untuk menghabisinya. Namun, Brandon yang cerdas, ia berhasil merayu Wayne dengan bayaran berkali-kali lipat untuk membantunya. Sementara itu, Tasya yang marah, ia pergi meninggalkan Jesse. Keesokan harinya, mereka pergi ke bawah jembatan di mana tempat transaksi akan dilakukan. Kemudian, Wayne menabrak mereka dengan mobilnya. Brandon memaksa Josh untuk memberitahukan di mana emas itu disembunyikan. Josh tidak mau membuka mulut, ia pun disiksa dengan dimasukkan ke sebuah freezer. Gold Josh. Hingga akhirnya Brandon dan Jesse pun mendapatkan emas itu. Kemudian mereka pun pergi menemui Sam dan menembaknya.
Mereka pun menyewa sebuah hotel untuk menyembunyikan emas itu. Kemudian Jesse menulis sebuah pesan dan memberikannya kepada resepsionis yang sepertinya pesan itu ditujukan kepada Tasya. Brandon lalu membawa Jesse pergi membeli sebuah kapal untuk mereka gunakan membawa emas itu kabur. Namun, Brandon yang ketakutan Jesse akan mencuri emasnya, ia terus mengawasi Jesse hampir 24 jam. Hingga saat mereka membawa emasnya memasuki kapal, Brandon ingin membunuh Jesse karena memang pada dasarnya Jesse hanya dimanfaatkan. Namun, ternyata Jesse sudah mengetahui itu dan ia bekerja sama dengan Tasya untuk mencuri emasnya. Saat mereka pergi membeli kapal, Brandon pun emosi dan mendorongnya ke laut. Namun, ia tidak bisa membunuh Jesse karena emas itu sekarang ada di tangan Jesse. Jesse mengatakan ia akan menghubungi Brandon kembali untuk memberikan setengah bagiannya. Jesse pun pergi ke daratan untuk menemui Tasya. Dan sementara ini Brandon harus hidup sederhana. Namun tempat persembunyiannya diketahui oleh polisi. Ia pun tertangkap dan kembali ke penjara. Di akhir film, Jesse mengirimkan surat kepada Brandon untuk memberitahukan bahwa setengah emas bagiannya ia simpan di kuburan. Dan ia juga mengirimkan foto Tasya yang sedang hamil. Brandon pun tersenyum melihat ini dan film pun berakhir. Oke halayak ramai, itulah tadi alur cerita film Son of a Gun. Semoga kalian bisa sedikit terhibur dengan alur cerita film ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video lainnya. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see.